Mengadu. Mobilku mogok, jadi boleh kan aku ikut mobil kamu ga? Tepatnya di parkiran basement, perempuan dewasa dan cantik berpakaian seragam guru berdiri berhadapan dengan Dirga. Namanya Leta, ia guru yang mengajar di sekolah murni. Leta tinggal di apartemen yang sama dengan penthouse milik Dirga. Mereka seumuran bahkan pernah bersekolah di sekolah yang sama. Boleh? Dirga yang dingin hanya menjawabnya dengan sedikit kata. Ia berjalan memutar menuju pintu lainnya membiarkan Leta masuk melewati pintu tersebut. Queen sudah duduk pada kursi penumpang bagian depan bersisian dengan sang supir milik tuan mudanya. Gaga duduk di belakang memainkan ponsel miliknya. Sebelum ke kantor, Dirga sengaja memberikan tumpangan pada Queen agar tidak perlu repot-repot naik angkutan umum. Arah jalan mereka sama maka tak masalah Queen nebeng sampai sekolah. Dan ini hari pertama Queen masuk ke sekolah murni yang tidak seberapa elit. Di sisi Dirga Leta tersenyum, akhirnya dia bisa nebeng mobil mewah pria idamannya. Mobil pun bergerak membawa 4 penumpang termasuk supir. Sepertinya Russell masih perlu waktu untuk izin. Tuan, di tengah perjalanan yang sunyi Queen memecah keheningan. Ia melirik kaca spionnya menatap wajah tampan Dirga dari sana. Dirga membalas tatapan Queen dengan kaca spion yang sama. Kenapa? Apa tuan muda yakin memberiku kartu kredit? Tuan membolehkan Murni berbelanja sesuai keinginan dan kebutuhan Murni. Leta mengernyit, hanya asisten rumah tangga saja difasilitasi dengan kartu kredit dan pasti no limit. Bagaimana jika Murni hamburkan uangnya? Leta merasa tidak rela. Tentu saja, Dirga tidak masalah dengan itu. Murni mungkin membutuhkan perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, buku, dan lainnya. Benar ya, Tuan tidak akan marah kalau Murni belanja? Ulang Queen lagi memastikan. Sedikit respon yang membuat Queen menyengir. Terima kasih Tuan. Karena kebaikan Tuan muda nanti sore Murni masakin yang enak deh buat Tuan muda. Bagus, jawab Dirga. Mengatasi wanitanya cukup dengan uang, mungkin benar kata orang. Leta memutar bola matanya, sepertinya Gaga menyukai perempuan yang masih seumuran Murni. Ini berbahaya baginya yang sudah tidak lagi muda. Benar saja, 1-2 patah kata Leta tak mendapat respon dari Gaga, sementara pertanyaan Murni selalu Gaga jawab dengan cepat. Perjalanan berlanjut sampai ke sekolah, Queen turun setelah berpamitan dengan sang tuan, tampak nan baik hatinya, disusul oleh Leta yang juga turun. Queen berlari memasuki gerbang sekolah Murni. 1 kali diceritakan dia hafal rute-rutenya. Queen berjalan menuju ruang kelasnya. Heh cupu, suara yang memanggil Queen dengar benar-benar mengarah padanya. Seumur hidup Queen tak pernah dikatakan cupu, dia pemberani dan stylish. Mata kecilnya mengerling pada segerombolan gadis berandalan nakal. Urakan konyol bagi Queen. Lihatlah, ikat pinggang juga sepatu yang mereka gunakan warnanya norak dan bukan aturan sekolah. Apa ini anak-anak yang berani mengeroyok Murni? Sini loh. Satu gadis berperawakan gemuk mau maju mundurkan jemarinya. Mungkin permen karet berlabel Yosan yang gadis itu kunyah sampai tak berasa manisnya. Sepas seperti kelakuan mereka, Queen berjalan mendekat dengan menyertakan raut datarnya. Tak ada ketakutan di matanya karena dia Queen bukan Murni si cupu. Queen mengamati setiap pergerakan dan kondisi sekitarnya. Ini lokasi sepi yang mungkin pas untuk membuli seseorang tanpa diketahui guru. 2 gadis berseragam yang sama mengapit tubuh Queen dengan membelenggu kedua tangan Queen tiba-tiba. Urusan kita belum selesai cupu. Kemarin lu ngadu ke kepala sekolah kan? Sekarang lu bakal gue tamatin di sini. Gadis itu mengancam. Queen menyeringai, tiada ketakutan ataupun kebingungan. Kalian mau ngeroyok gue? Tanyanya. Ya jelas lah. Ada tawa cekikikan dari sebagian anak-anak nakal itu. Tatapan songong saling terlempar di antara mereka. Jangan keroyokan, kalau berani satu persatu sini gue ladenin. Tantang Queen. Bocah kecil cupu yang suka gemetar kenapa tiba-tiba menantang. Wah, cari perkara. Banyak bacot loh. Satu perempuan maju untuk memberikan tamparan. Buk. Belum sampai mendarat, 2 kaki Queen telah melayang menyentak dada gadis itu.
Teknik ini biasa Queen lakukan saat belajar bela diri dengan ibunya yang super tangguh. Brengsek, gadis itu bangkit secara cepat. Bersamaan dengan itu, Queen menarik kedua gadis yang mengapitnya hingga berbenturan satu sama lain. Buk, luar biasa tenaga bocah itu memang. Queen sengaja sarapan lebih banyak dari hari-hari biasanya. Ah, Murni. Woi, Murni woi. Teriakan para gadis dan pemuda yang tak sengaja melihat pemandangan itu. Mereka berlari menonton adegan perkelahian antara gadis berkacamata tebal dengan satu geng bad girl recehan. Berani sekali bocah kecil itu, sendirian melawan satu gerombolan gadis nakal dengan tangan kosong. Nyawanya mungkin ada 9. Satu persatu kalian, kalau keroyokan terus kalah, lo semua malu sendiri nanti. Caci Queen mendongak, ada tatapan remeh yang Raka wariskan pada gadis itu. Dasar cupu gak tahu diri lo. Satu gadis berusaha menyerang rambut panjangnya, sayangnya Queen menangkis dengan sigap. Satu gadis lainnya menyerang. Queen melemparkan gadis A pada gadis B hingga terjatuh bertumbangan. Entah siapa namanya, Queen tidak perlu tahu. A, meringis dua perempuan kecil yang tidak seberapa kuat untuk melawan Queen. Queen mengusap hidung dengan jempolnya. Lihatlah wajah songong Raka masih terus mengiringi setiap embusan napasnya. Kalian semua bukan lawan gue. Banyak bacot lo. Ah, gadis itu terjatuh saat Queen menghalangi langkah kakinya dengan sepatu usang murni. Satu injakan pada punggung sang ketua geng ia berikan penuh geram, sementara sebelahnya lagi menginjak telapak tangan untuk mengunci pergerakannya. Sakit murni, teriak gadis nakal itu. Pipinya menempel pada tanah yang kasar. Queen membaca nama Hera di punggung gadis itu. Murni bilang Hera adalah gadis paling ditakuti di sekolah ini. Sekarang Hera justru berada di bawah kakinya. Queen menyeringai, suruh semua teman lo minta maaf ke gue. Setelah itu baru gue lepasin lo. Dia tekan injakan kakinya dan membuat gadis itu semakin meringis. Semua orang menggeleng kagum. Baru pernah ada yang berani melawan Hera sampai meringis dibuatnya. Oke, minta maaf kalian semua, teriak Hera kesakitan. Good girl, kata Queen dengan seringai di bibirnya. Ini kata-kata Raka saat dirinya menurut. Sempat para gadis itu tidak mau mengucapkan maaf, mereka saling melempar tatapan satu sama lain, tapi akhirnya teriakan kedua Hera kembali melambung. Minta maaf bodoh. Oke, kami semua minta maaf. Satu persatu gadis itu setuju meskipun masih tidak terima dengan kekalahannya. Mungkin ini demi keselamatan. Punggung Hera yang hampir remuk diinjak oleh murni palsu. Hari ini gue maafin lo, tapi besok kalau sampai ini terjadi lagi, gue gak akan pernah kasih ampun kalian semua. Bukan cuma gue, tapi semua orang pun gak akan gue biarin kalian menindasnya. Paham? Bentak Queen. Kaki Queen terlepas dari punggung Hera. Sedikit Hera bernapas lega. Queen pergi dengan langkah acuh setelah meraih tas punggung miliknya yang terjatuh tidak sengaja. Di sudut tempat, Leta tak sengaja mengamati perkelahian mereka. Murni, ada apa dengan anak itu? Kenapa sekarang dia nakal begitu? Leta meraih ponsel dari dalam saku rok span miliknya. Dia perlu melayangkan panggilan telepon pada kontak bertuliskan Gaga. Ya, ada apa lagi? Tak berapa lama lekas dijawab. Gaga, lebih baik kamu pikirin lagi deh buat kasih Murni kartu kredit. Dia tidak sepolos yang kamu kira. Masa barusan dia memukuli semua teman sekolahnya? Kamu yakin mau terus tinggal satu atap dengan gadis nakal seperti Murni? Aku rasa itu bukan urusanmu, Leta. Sambungan terputus setelah suara dingin dari seberang sana.